Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat, wabil khusus nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih sempat berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, yakni kewajiban menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang menjadi contoh teladan terbaik bagi kita semua, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik nabi. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bertemu di ruang virtual ini di channel YouTube Dakwah Sulsel dalam agenda syiar Syariat Islam Membawa Rahmat edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni tentang urgensi dari ilmu itu sendiri. Alhamdulillah, kami pun telah ditemani oleh salah satu narasumber yang insya Allah berkompeten di bidangnya, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Syamsuddin Eshum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Saya lihat semakin cerah ini Ustadz. Alhamdulillah. Jangan-jangan ada, kayaknya ada kabar menarik ini, alhamdulillah. Ya, jadi Ustadz Syamsuddin ini adalah salah satu tenaga pengajar profesional di salah satu sekolah Islam terpadu yang ada di Kota Makassar. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membersamai beliau, mengambil ilmu dari beliau dalam tema yang cukup menarik pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak agar kiranya berkenan untuk like, komen dan share acara kita pada kesempatan kali ini, dan kita berharap mudah-mudahan dalam share kita ini kemudian Allah memberikan hidayah kepada banyak manusia dengan menonton acara kita pada kesempatan kali ini. Dan juga tak lupa kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita saling mendoakan bahwasanya semoga agenda kita pada kesempatan kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mencatat hal ini sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di hari penghisaban kelak. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, alhamdulillah tema kita pada kesempatan kali ini adalah urgensi dari ilmu itu sendiri, urgensi ilmu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar Ustadz, sebenarnya mengapa kemudian kita perlu menuntut ilmu? Tafadhal masykur. Ya, baik. Syukron jazakumullah khairan kasiran atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, kasih sayang, segala kebaikan kepada kita semua, sehingga pada di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam suasana tawasubil haq dan tawasubil sabar, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Semoga dengan adanya tawasubil haq, tawasubil sabar ini, kualitas keimanan, kualitas ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah itu bisa kita maksimalkan di hadapan Allah. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau, dan siapa saja di antara
umat Rasulullah, yakni umat Islam yang senantiasa konsisten istiqomah menjadikan Islam sebagai dasar dalam berfikirnya dan hukum Islam sebagai tolak ukur dalam seluruh amal perbuatannya sekaligus sebagai sumber hukum-hukumnya. Baik ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang insyaallah cukup istimewa, yaitu urgensi ilmu. Tadi host menanyakan suatu pertanyaan yang sangat luar biasa, mengapa kita harus menuntut ilmu atau mengapa kita harus belajar. Kalau kita merunut di dalam Al-Quranul Karim, informasi-informasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu di dalam Al-Quranul Karim secara garis besar itu Allah Subhanahu wa taala membagi 3 episode kehidupan manusia. Episode yang pertama itu disebut sebagai qoblal hayatid dunya atau kehidupan sebelum kehidupan dunia. Episode yang kedua itu disebut sebagai al-hayatud dunya atau kehidupan dunia. Dan episode yang ketiga yaitu ba'dal hayatid dunya atau kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, kalau kita lihat 3 episode kehidupan manusia ini, kemudian kita hubungkan dengan Al-Quranul Karim, itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa di episode yang pertama, yakni qoblal hayatid dunya, itu Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan pelajaran ilmu yang luar biasa kepada setiap anak cucu Adam sebelum anak cucu Adam itu lahir ke dunia. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu bisa dicek di surah Al-A'raf ayat 172, 173 ke bawah. Di surah Al-A'raf ayat 172, 173 ke bawah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un." Ingatlah kata Allah ketika Tuhan mau mengeluarkan keturunan-keturunan anak-anak Adam dari sulbih mereka, lalu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Kemudian kita menjawab pada saat itu dengan jawaban yang sama, "Bala syahidna." Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami semua menjadi saksi. Nah, kalau kita memperhatikan surah Al-A'raf ayat 107 dan 173 ke bawah ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini, yakni masuk ke episode yang kedua Al-Hayatud Dunya, itu pernah Allah memberikan pelajaran ilmu yang luar biasa, yaitu kalimat tauhid, kalimat agung, kalimat yang luar biasa, yaitu Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Pada saat itu kita punya jawaban dengan jawaban yang sama. Apa jawaban kita di saat Allah tanya? Alastu birabbikum? Kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami semua menjadi saksi. Nah, itu pembahasan di surah Al-A'raf ayat 107 dan 173. Nah, sekarang coba para pemirsa itu hubungkan surah Al-A'raf ayat 107 dan 173 itu dengan surah An-Nahl ayat 78. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 itu Allah Subhanahu wa taala katakan begini, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir, la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Di surah An-Nahl ayat 78 ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa pada saat manusia ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibu mereka, apa yang terjadi? Semua anak cucu Adam yang lahir dari rahim ibu mereka itu, mereka semuanya lahir dalam keadaan tidak membawa ilmu apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, di dalam kaidah tafsir itu ada namanya mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Makna kebalikan. Kalau surah An-Nahl 78 ini, kata-kata la ta'lamuna syai'an, ini
balik terjemahannya, dibalik, maka dia akan berbunyi begini. Sebelum manusia lahir ke muka bumi ini atau keluar dari rahim ibu mereka, itu manusia atau anak cucu Adam itu pernah mengetahui apa-apa. Buktinya di surah Al-A'raf ayat 107 dan 173, ketika Allah tanya alastu birabbikum, kita bisa jawab, yaitu bala syahidna. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan apa? Semuanya ilmu yang pernah Allah ajarkan sebelum kehidupan dunia itu sudah tidak ada lagi yang ingat. Allah cabut khosiat ingatan kita. Ya, seperti itu. Lata syai'an. Surah An-Nahl 78. Namun ternyata di surah An-Nahl 78 itu Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ, tapi Allah melanjutkan firman-Nya. Apa lanjutannya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Allah menjadikan bagi kalian penglihatan, akal fikir, la'allakum tashkurun. Jadi di surah Nahl ini satu sisi Allah mencabut khosiat ingatan kita pada saat kita lahir, tapi Allah kasih potensi. Ya, seperti itu. Khosiatul insan. Apa potensi yang Allah berikan? Pendengaran yang bisa dipakai telinga yang bisa dipakai mendengar, kemudian mata yang bisa dipakai melihat, akal yang bisa dipakai berpikir. Seperti itu. Ini potensi dasar manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu untuk memudahkan bagaimana caranya supaya ilmu yang pernah dia dapatkan sebelum kehidupan dunia itu bisa kembali lagi diingat seperti itu. Makanya Allah berikan potensi. Ya, seperti itu. Allah berikan potensi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di penghujung surah Nahl itu ada kata-kata la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu meminta kepada kita potensi yang Allah berikan ini itu harusnya itu membuat kita itu bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya potensi ini bisa kita membuat semakin bersyukur kepada Allah, atau wujud rasa syukur kita kepada Allah seperti apa dalam memanfaatkan potensi ini? Nah, seorang muslim atau seorang mukmin itu harus betul-betul memanfaatkan 3 potensi ini. Karena insya Allah 3 potensi ini jamaah sekalian, ini sangat urgent sekali, sangat vital sekali. Bahkan saking vitalnya, saking urgennya, bisa dikatakan bahwa manusia itu kelak nanti masuk neraka atau masuk surga, celaka atau selamat dunia akhiratnya tergantung bagaimana dia menggunakan 3 potensi ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal fikir. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 179 ya, ayat 179 itu Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan yang sangat keras. Apa ingatan Allah Subhanahu wa taala peringatan Allah kepada kita? Allah berfirman begini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una bika kal an'am bal hudul ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sungguh kami benar-benar akan mengisi neraka jahanam itu, kebanyakan penghuninya adalah manusia dan jin. Kenapa bisa? Allah SWT memberikan penjelasan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena manusia dan jin itu punya kolbu, punya akal. Akalnya bisa berpikir, tapi kata Allah, akalnya itu tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia dan jin itu punya mata. Matanya bisa melihat. Namun kata Allah, matanya itu tidak dipakai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia dan jin itu punya telinga. Telinganya bisa mendengar. Namun kata Allah, telinganya itu tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, bal hum adol. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Para pemirsa yang sholah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dakwah Sulsel yang insya Allah senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan. Di surah Al-A'raf ayat 179 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa pergunakanlah potensi kemampuan yang istimewa yang Allah berikan kepada manusia, yaitu di surah An-Nahl 78 itu, yaitu wa ja'ala lakum sam'a wal absara
walafi, gunakan baik-baik. Pakailah akal yang Allah berikan ini untuk memahami ayat-ayat Allah. Pakailah telinga yang Allah berikan ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Pakailah mata yang Allah berikan ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Insya Allah ketika betul-betul manusia ini menggunakan 3 potensi ini dengan baik, maka insya Allah ilmu yang sebelumnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di fase yang pertama, yang qoblal hayatid dunya, kehidupan sebelum kehidupan dunia, ini insya Allah bisa kembali. Para An-Nahl 78 itu dengan surah Al-Baqarah ayat 151 152, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan begini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Demikianlah kata Allah, kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian. Bagaimana bentuk penyempurnaan nikmat Allah kepada kita? Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Rasul. Untuk apa Nabi dan Rasul ini diutus kepada kita? Tugas yang pertama adalah yatslu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat kami kata Allah. Wa yuzakkikum, untuk mensucikan kalian. Para mufassir mengatakan kata-kata wa yuzakkikum itu maknanya adalah wa yutahhirukum minasyirki wal ma'asi, untuk membersihkan kalian dari perbuatan syirik dan segala kemaksiatan. Ini fungsi Nabi dan Rasul sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia atau anak cucu Adam, terlebih khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Rasul untuk apa? Mensucikan kita. Bahkan yang berikutnya Allah detailkan lagi, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab dengan Al-Hikmah. Bahkan Allah katakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian tidak tahu. Masya Allah, luar biasa skenario Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap anak cucu Adam. Di penghujung surah Al-Baqarah ayat 151 ini, itu ada kata-kata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian tidak tahu. Nah, coba kita hubungkan di surah An-Nahl 78 tadi. Pada saat Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita semua lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Walaupun sebelumnya, kalau kita hubungkan dengan surah Al-A'raf ayat 172, itu pernah Allah mengajarkan ilmu. Tapi pada saat Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, ilmu itu sudah kita tidak ingat lagi. Sehingga kita telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat, akal yang bisa berpikir. Kemudian ditambah lagi dengan diutusnya para nabi, diutusnya para rasul. Untuk apa nabi dan rasul ini datang kepada kita? Yaitu salah satu fungsinya adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian tidak tahu. Masya Allah, luar biasa skenario Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian berkaitan dengan pembahasan masalah urgensi ilmu ini. Nah, tinggal sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya kita ini ada keinginan yang kuat seperti itu, ya, keinginan yang kuat untuk mau menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada kita, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardun, wajib bagi setiap muslim. Kenapa wajib? Karena Allah tahu bahwa manusia itu pada saat dia lahir ke dunia sudah tidak membawa ilmu apa-apa. Enggak ada lagi yang dia tahu. Seperti itu. Enggak ada lagi yang dia tahu. Karena tidak ada yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Kemudian Allah juga perintahkan melalui lisan nabi, Allah perintahkan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Harus menuntut ilmu. Seperti itu. Harus menuntut ilmu. Nah, inilah alasan mengapa menuntut ilmu itu menjadi suatu yang wajib, suatu yang fardun. Karena apa? Itu tadi jalan ceritanya. Sebelum kita lahir, kita pernah mengetahui apa-apa. Pada saat kita lahir, dicabut ingatan itu dalam diri kita. Kemudian Allah memberikan potensi. Kemudian Allah satukan potensi itu dengan diutusnya para nabi dan rasul. Kemudian Allah dorong kita melalui lisan nabi untuk supaya kita senantiasa mau belajar, mau menuntut ilmu. Nah, ini alasan pertama mengapa kita harus menuntut ilmu. Karena hakikatnya pada saat kita sudah lahir, kita sudah tidak membawa ilmu apa-apa. Maka disinilah kita harus belajar. Disinilah kita harus menuntut ilmu. Disinilah kita harus banyak mendengar, banyak melihat, banyak berpikir. Ya, seperti itu. Supaya Allah Subhanahu wa taala semua yang
Yang sebelum-sebelumnya itu dikembalikan, bahkan dilebihkan lagi, seperti itu. Itu jawaban saya dari pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus belajar. Baik Ustaz, Masya Allah. Luar biasa. Bukan cukup ya, sangat jelas apa yang beliau sampaikan tadi tentang mengapa kemudian kita perlu menuntut ilmu. Baik, pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami membuka kesempatan bagi pemirsa sekalian, jikalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung kemudian mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat. Baik, alhamdulillah, syukron Ustaz atas ilmu penyampaian yang disampaikan tadi. Saya menangkap beberapa hal bahwasanya memang selain daripada menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, ya ternyata menuntut ilmu juga itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sempat juga disinggung tadi bahwasanya Allah telah memberikan kita 3 potensi Ustaz ya, 3 potensi untuk kemudian melakukan proses menuntut ilmu, dan bukti bahwa sayangnya Allah kepada kita itu yakni tadi Allah telah memberikan kita potensi dan Allah juga mengutus utusan untuk menjelaskan ilmu itu kepada kita agar kemudian kita bisa selamat dalam menjalani bahtera kehidupan ini. Baik, kemudian Ustaz, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, bisa mungkin Ustaz ditambahkan sedikit, dijelaskan lebih detail lagi terkait masalah 3 potensi ilmu tadi, bagaimana kemudian kita menggunakannya agar bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Jadi 3 potensi dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang Allah cantumkan di surah An-Nahl ayat 78, yaitu as-sam wal absar wal afida, itu harusnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita pakai semuanya itu untuk taat, tunduk patuh kepada Allah. Ingatlah bahwa visi misi kehidupan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini itu untuk sebagai Abdullah. Ya, lihat surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ta'atullah wa khudu'ulah wal tizama syara'ahu minad-din. Taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, serta terikat dengan seluruh syariatnya. Atau dengan kata lain, iqamatu alal hayati ala asasi minad-din. Membangun semua struktur kehidupan itu berdasarkan dengan Islam. Artinya apa, para pemirsa? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa manusia dan jin ini hidupnya di dunia ini untuk ibadah, itu berarti untuk taat sama Allah, tunduk sama Allah, patuh sama Allah, dan terikat dengan semua aturan Allah. Aturan Allah saja, nggak usah ditambah-tambahin dengan aturan yang lain. Karena Islam nggak butuh aturan yang lain. Islam sudah disempurnakan sama Allah, sudah lebih dari cukup. Kalau itu diamalkan, insya Allah bisa menyelamatkan dunia akhiratnya kita. Nah sekarang, bagaimana cara memanfaatkan potensi ini supaya itu bisa betul-betul memiliki pengaruh dalam kehidupan kita sehingga kualitas dunianya kita lebih-lebih kualitas akhiratnya kita itu bisa kita banggakan di hadapan Allah. Di di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, satu sisi misalnya Nabi tadi menyampaikan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Itu Al-Qur'an juga itu memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi kepada setiap anak cucu Adam bahwa siapa saja yang betul-betul menjadi hamba yang bersyukur, yakni memanfaatkan potensi Allah berikan, yang di telinga mendengar, mata melihat, akal berpikir, dengan kata yang mau senantiasa belajar, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming. Di mana Allah berikan iming-iming itu di surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan di antara kalian. Ini luar biasa. Kata-kata yarfa'ul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kata-kata darajat itu dalam ilmu bahasa Arab ini menggunakan jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Aksar min isnain. Artinya apa? Derajat yang Allah janjikan kepada orang-orang yang senantiasa mengalokasikan waktunya, hidupnya untuk mau menuntut ilmu. Insya Allah, Allah janjikan Allah akan mengangkat derajatnya. Kata-kata darajatun itu adalah jamak muannas salim. Artinya apa? Derajat yang Allah berikan bukan 1, bukan 2, tapi banyak yang Allah siapkan derajat.
Ya, seperti itu. Banyak yang Allah siapkan derajat. Makanya sebelum kita ini coba kaitkan dulu dengan surah apalagi namanya surah Al-Isra ayat 36. Nah, ini saya lupa tadi bahas dari anunya dulu awalnya itu. Sebenarnya dari tadi ini surah Al-Isra-nya dulu harus muncul, tapi tidak apa-apa, nanti saya hubungkan. Di surah Al-Isra ayat 36 itu Allah katakan begini, wala taqufu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'ul basar wal fu'ada kullu ulaika kana anu mas'ula. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal fikir itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa, jemaah sekalian? Di surah Al-Isra 36 ini itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbicara, melarang kita makan, melarang kita minum, melarang kita jadi penguasa, melarang kita jadi menteri, melarang kita jadi gubernur, melarang kita jadi apa saja selama kita harus punya ilmu dulu. Seperti itu. Karena apa? Kapan misalnya kita melakukan sesuatu itu dulu tanpa dibarengi dengan ilmu, maka risikonya besar. Seperti itu. Dampaknya, efeknya itu luar biasa. Seperti itu. Sangat luar biasa. Saya ceritakan saja bagaimana sudut pandang Al-Quran melihat orang-orang yang berbicara, orang-orang yang memimpin, jadi penguasa, jadi menteri, jadi pejabat, kemudian tidak didasari dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, itu sangat membahayakan jamaah sekalian. Coba para pemirsa lihat di surah apa? Di surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 ke bawah. Di surah Al-Ahzab ayat 66, 66, 67, 68 ke bawah, itu Allah katakan begini, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila wa qalu apalagi namanya rabbana atihim di'ifaini minal azab wal anhum la'nan kabira. Jadi saya terjemahkan ya. Jadi yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Suatu hari ketika wajah-wajah mereka itu kata Allah dibolak-balikkan oleh Allah di dalam neraka. Lalu orang itu berkata, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula." Seandainya dulu waktu di dunia kami taat sama Allah, kami taat sama Rasul, niscaya hidup kami tidak akan menyesal. Ya, seperti itu. Ini penyesalan yang akan terjadi pada diri anak cucu Adam ketika di dunia ini itu tidak mau belajar. Ya, seperti itu, tidak mau belajar. Akhirnya karena tidak mau belajar di dunia, yaitu tadi tidak memaksimalkan diri dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, main hantam-hantam saja. Siapapun yang memerintah mau pakai sistem apa saja, pokoknya perintah sami'na wa ata'na saja. Padahal Al-Quran punya koridor. Seperti itu. Di dalam hal misalnya seorang penguasa, kalau dia memerintahkan kepada rakyatnya, itu ada koridornya, ada syariatnya. Apa itu? La ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Nah, di surah Al-Ahzab ayat 6, 67, 68 ini, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa orang yang di dunia ini yang tidak mau belajar, itu nanti akan menyesal di akhirat. Kenapa waktu di dunia tidak taat sama Allah? Kenapa waktu di dunia tidak taat sama Rasul? Kenapa lebih taat kepada para penguasa? Yang dimana penguasanya tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Penguasanya tidak mau menjadikan ilmu Allah sebagai aturan dalam kehidupannya. Ilmu Allah sebagai tolak ukur dalam mengatur semua aspek kehidupannya, termasuk dalam bernegara, asas bernegaranya, asas dalam berpemerintahannya. Kenapa tidak menggunakan ilmu Al-Quran? Kenapa tidak menggunakan ilmu Islam? Kenapa tidak menggunakan ilmu yang datang dari Rasulullah SAW? Mengapa menggunakan ilmu yang lain? Seperti itu. Makanya di surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 ini, itu di akhirat antara rakyat dengan penguasa itu akan terjadi huru-hara. Huru-hara semacam apa yang akan terjadi? Rakyat itu akan berdoa kepada Allah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adulluna sabila. Ya Allah, ini gara-gara para penguasa kami, ya Allah. Gara-gara para pejabat-pejabat kami, para pemimpin-pemimpin kami. Dahulu waktu di dunia, ketika mereka berkuasa, mereka tidak berhukum menggunakan hukum-Mu, ya Allah. Ilmu-Mu, ya Allah, tidak diamalkan. Syariat-Mu dicampakkan. Yang halal mereka haramkan. Yang haram mereka halalkan. Apa yang Kau syariatkan mereka kriminalkan, dan apa yang Kau kriminalkan mereka justru syariatkan. Mereka bolak-balikan, ya Allah. Fa'adalluna sabila. Kemudian mereka semua itu menyesatkan kami semua dari jalan Engkau yang benar. Ini huru-hara pasti akan terjadi. Kemudian seluruh rakyat lagi berdoa sama Allah. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah,
timpahkanlah kepada para penguasa-penguasa itu, para pejabat-pejabat itu, para pemimpin-pemimpin itu, diifaini minal azab, 2 kali lipat dari azab engkau yang sangat keras, wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka semua itu ya Allah dengan laknat engkau yang hebat. Ini bahayanya jamaah sekalian. Makanya mudah-mudahan ini didengar oleh presiden, didengar oleh wakil presiden, didengar oleh seluruh para menteri, didengar oleh para kapolri, para jenderal, dan semua jajaran, para penguasa maupun seluruh warga negara di dunia ini. Supaya mari kita semua sadar. Ya, mari kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar kehidupan ini betul-betul hanya ilmu Allah yang kita pakai sebagai tolak ukur dalam mengatur semua aspek kehidupan kita. Karena apa? Kalau tidak, demi Allah jemaah sekalian, terancam presiden itu, terancam para raja-raja yang ada di dunia ini, terancam para penguasa-penguasa itu akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh seluruh makhluk-makhluk yang di bawah kekuasaannya. Ketika dia memimpin, ketika dia berkuasa, kemudian tidak menggunakan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya, risikonya kalau potensi yang tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Nahl 78 itu tidak dimanfaatkan. Makanya jangan coba main-main dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disinilah urgensitasnya kita untuk senantiasa betul-betul memanfaatkan potensi itu untuk senantiasa belajar. Mari kita belajar. Mari kita pacu diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, ingat perkataan Imam Syafi'i, malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarru'a zulal jahli tulah hayati wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba aliwafati. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, tidak pernah merasakan penderitaan belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa yang meninggalkan waktu belajar di masa mudanya, fakabbir alaihi arba aliwafati, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqah, demi Allah kata Imam Syafi'i, kehidupan seseorang itu hanya dinilai dari 2 hal, yaitu ilmu dan ketakwaannya. Idalam yakuna la ittibaro li zati, apabila 2 ini tidak ada, maka sungguh orang itu tidak akan diperhitungkan keberadaannya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk betul-betul memanfaatkan semua kehidupan kita ini untuk kemaslahatan Islam, kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi, saya mau ceritakan kisah atau ibroh yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana sebenarnya urgensi ilmu itu, dan bagaimana seorang penguasa itu sebelum dia jadi penguasa, seharusnya dia punya ilmu Islam dulu. Saya mau ceritakan dulu. Ini diizinkan host ya, enggak apa-apa ya? Tafadhol Ustaz, tafadhol. Oh ya, baik. Jadi ada satu kisah di dalam Al-Quran itu, ini Allah cantumkan di surah Al-Baqarah ayat 247, ya, 247. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pembahasan kisah terkait dengan orang Bani Israel, ya. Saya bacakan saja dulu ayatnya ya. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Di surah Al-Baqarah ayat 247 ini membahas terkait dengan kisah Bani Israel, ya. Dulu Bani Israel itu dipimpin oleh seorang raja namanya Jalut, ya, seperti itu. Namanya Jalut. Jalut ini adalah seorang penguasa yang kejam, zalim, suka menindas rakyat, suka menzolimi rakyatnya. Pokoknya luar biasa kezoliman Jalut ini, ya, seperti itu. Ya, luar biasa kezoliman Jalut. Nah, pada saat Bani Israel ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jalut, itu tokoh-tokoh Bani Israel itu pada bingung semua mau bikin apa, seperti itu. Bingung, ya. Ya, itu juga kesalahannya dia karena dia tidak mengamalkan isi Taurat pada saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Bani Israel, itu diangkatnya seorang penguasa yang zolim, penguasa yang bengis, penguasa yang kejam untuk menindas mereka. Nah, di zaman itu hiduplah seorang nabi namanya Nabi Samuel. Tokoh-tokoh Bani Israel ini itu datang konsultasi ke Nabi Samuel. Wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah, atau tolong minta sama Allah bagaimana jalan keluar.
terkait dengan Jalut ini. Bagaimana caranya ini kita hadapi Jalut ini? Tolong minta solusi kepada Allah. Nah, Nabi Samuel sampaikan sama tokoh Bani Israel, wahai tokoh-tokoh Bani Israel, insya Allah malam ini saya akan berdoa sama Allah minta jalan keluar. Tapi kalau sudah diberikan jalan keluar sama Allah, nggak boleh kalian protes. Harus kalian sami'na wa ta'na. Siap. Nah, itu kata tokoh-tokoh Bani Israel pada saat itu. Oke, pulanglah tokoh Bani Israel ini. Keesokan harinya dia datang lagi ke Nabi Samuel. Gimana Nabi Samuel? Sudah adakah solusi dari Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Nabi Samuel. Apa isi solusinya? Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut itu menjadi raja bagi kalian untuk melawan Jalut dan tentaranya. Nah, pada saat tokoh-tokoh Bani Israel ini tahu bahwa Allah mengangkat Talut itu menjadi raja bagi Bani Israel untuk melawan Jalut dan tentaranya. Ini tokoh Bani Israel justru protes, tidak konsisten tadi. Tadi kan dikatakan jangan protes. Ya, sami'na wa ta'na. Ini tiba-tiba dikasih keputusan sama Allah bahwa Allah mengangkat Talut menjadi raja untuk memimpin Bani Israel melawan Jalut, justru dia protes. Apa isi protesnya? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yutasa'ata minal mal. Bagaimana Talut itu menjadi raja bagi kami? Padahal Talut itu orang miskin, tidak punya harta banyak, dia bukan bangsawan. Seperti itu. Bahkan orang-orang Bani Israil berkatakan, nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih pantas jadi raja, kami di bangsawan, tokoh masyarakat, punya harta banyak. Tapi Allah katakan apa? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah memilih Talut itu menjadi raja bagi kalian. Kenapa Allah pilih Talut itu menjadi raja bagi Bani Israel untuk memimpin Bani Israel melawan Jalut dan tentaranya? Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 247, Talut itu memiliki dua keistimewaan. Apa dua keistimewaan yang Allah titipkan kepada Talut? Pertama, Talut itu memiliki jismun qawiyun, memiliki tubuh yang kuat, perkasa. Kemudian yang kedua, Talut itu punya ilmu yang tinggi. Tahu syariat Allah, tahu hukum Allah, tahu mana yang disyariatkan Allah, mana yang tidak disyariatkan Allah, tahu mana yang halal, mana yang haram, tahu mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka. Akhirnya apa? Dipilih oleh Allah sebagai pemimpin untuk memimpin Bani Israel melawan Jalut dan tentaranya. Apa ibroh? Pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 247 ini? Ini cocok untuk seorang penguasa. Apakah itu presidenkah, wakil presidenkah, kemudian menterikah, atau misalnya gubernurkah, wali kotakah, atau pemimpin mana saja. Itu kalau mau jadi pemimpin, mau jadi pejabat, minimal berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 247, itu minimal dua kriteria ini harus terpenuhi. Apa itu? Harus punya jismun qawiyun, punya tubuh yang kuat, tubuh yang perkasa. Kemudian yang kedua, harus punya ilmu. Ilmu syariat, ilmu halal haram, ilmu yang mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai, mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak diridhoi, mana yang halal, mana yang haram. Harus punya ilmu itu. Kapan misalnya penguasa itu tidak punya ilmu, bahaya. Dia bisa menyesatkan umat. Contoh bayangkan misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya katakan haram, dia disuruh katakan haram. Kalau Allah katakan halal, justru mereka katakan haram. Allah katakan haram, justru mereka katakan halal. Buktinya terjadi kan sekarang. Coba lihat kita negara kita Indonesia. Di mana-mana yang kita sebutkan di dalam Al-Quran, haram hukumnya. Di negara kita wajib. Di dalam Al-Quran wajib hukumnya. Di negara kita haram hukumnya. Apa contohnya? Saya sebutkan, saya detailkan supaya saya tidak dikatakan mengada-ada. Di dalam Al-Quran misalnya Allah katakan begini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji, fahisyatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji termasuk seburuk-buruknya jalan. Kata-kata wala taqrabuz zina ini dalam ilmu usul, ini namanya thalabut tarki yang sifatnya jazm. Tuntutan yang meninggalkan sifatnya tegas, yang menunjukkan bahwa itu haram hukumnya. Bahkan Allah katakan la taqrab, jangan dekati. Artinya apa? Mendekati saja haram, apalagi berzina. Tapi bagaimana perzinahan di negara kita? Justru penguasa di negeri kita di sini mendirikan tempat berzina. Seperti itu. Di lokalisasi perzinahan. Di Nusantara, di Jalan Batu Putih, Cendrawasih, Bajigau, Sungai Sadang. Itu di Makassar loh. Bagaimana dengan Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Jogja, bertebaran tempat berzina. Nanti bulan Ramadan baru ditutup. Setelah bulan Ramadan dibuka lagi setiap tahun begitu.
Padahal Allah katakan jangan dekati zina. Ini didirikan tempat berzina. Kenapa bisa begini? Inilah efeknya kalau ada penguasa dipilih oleh rakyat, tidak paham syariat Allah, berani jadi penguasa. Akhirnya apa? Pada saat dia jadi penguasa, itu sembarang dia ngomong. Haza halalun wa haza haramun. Ini halal, itu haram. Padahal apa? Terbalik-balik. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu satu contoh. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam Al-Quran Allah katakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamar wal maisir wal ansab wal aslam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Fajtanibu la'allakum turhamun. Jauhi perbuatan itu agar kalian semua beruntung. Nah, kata-kata fajtanibu, jauhi, itu artinya apa? Mendekati itu saja diharamkan. Kenapa? Min amali syaiton, termasuk amalan syaiton. Tapi bagaimana kabarnya khamar di negara kita? Tumbuh subur pabriknya. Kenapa bisa ada minuman Genever, Kolonel, Benditop, Topi Miring, Anggur, John Robing, McDonald. Kenapa minuman itu ada kalau tidak ada pabriknya? Lalu siapa yang mengizinkan pabrik itu bisa berproduksi? Ini kan seperti itu. Itu baru Homer loh, belum perjudian. Sio naga, sio balau, sio tedong, sio bembe, sio apalah dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Itu di negara kita tumbuh subur yang kayak gitu. Seperti itu. Itu contoh yang lain. Saya kasih contoh yang lain lagi, misalnya wahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bagaimana kabarnya riba di negara kita? Justru riba tumbuh subur di negara kita. Bahkan bisa dikatakan mulai dari presiden sampai rakyat paling bawah hampir dikatakan tidak ada yang bisa lolos dari yang namanya riba. Seperti itu. Padahal riba itu dosa besar loh. Dosa yang sangat mengerikan. Bahkan saking mengerikannya ini dosa riba, itu sanksinya di dalam Al-Quran, itu kalau nanti di akhirat dia tidak, kalau di dunia dia tidak bertobat, meninggal, di akhirat masuk neraka, nggak keluar lagi dari neraka itu. Dalilnya mana? Coba buka ayat-ayat riba. 275 kalau tidak salah itu. Saya ambil potongan terakhirnya. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa saja yang kembali mengambil riba setelah larangan riba itu datang kepada mereka, faulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni-penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Bayangkan. Jadi salah satu dosa yang membuat orang itu bisa kekal di neraka itu adalah orang yang menghalalkan riba. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia haji pulang balik Indonesia Makassar 7.000, 8.000 kali, berapa puluh ribu kali, itu kalau dia menghalalkan riba, catat ya, kalau dia menghalalkan riba, kalau tidak bertobat, itu diancam oleh Allah akan dimasukkan di dalam neraka. Kalau sudah masuk di dalam neraka, nggak bisa lagi keluar dari neraka. Seperti itu mengerikan. Nah, inilah efek akibat kalau misalnya di negara kita sebagai seorang muslim individu, sebagai anggota keluarga, suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai anggota RT, RW, anggota apalagi namanya kecamatan, kemudian sampai kepada negara apa dan lain sebagainya, penguasa dengan rakyat dan penguasa tidak memperhatikan terkait dengan ilmu-ilmu yang seperti ini, maka ini akan mengerikan nanti di akhirat. Betul-betul sangat mengerikan. Penguasa akan melaknat rakyatnya, rakyat akan melaknat penguasanya. Seperti itu, ya. Itu terkait dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 247. Ini saya kutip lagi hadis ini. Ini host ini sudah mau sekali bicara, tapi saya potong dulu, host sabar. Seperti itu. Ya, saya mau bacakan hadis dulu ya, kalau misalnya mau ngomong sebentar. Jadi ini ada hadis Nabi, ya, ini cocok sekali ini, ya, cocok sekali ini menyinggung penguasa yang ada di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Itu hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, sayati ala nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fihal kadibu wa yukadzibu fihal sadiqu wa yutamanu fihal khainu wa yukhawwanu fihal aminu wa yantiku fiha ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu fil amril ammah.
Jadi kata Nabi, akan datang kepada kalian masa yang penuh tipu daya. Di mana pada masa itu orang-orang akan mempercayai kebohongan, mendustakan kebenaran, mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu kata Nabi, Ruwaibidah akan berbicara. Sahabat bertanya, "Wa ma Ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa Ruwaibidah itu? Kemudian Rasul menjawab, "Ar-rajulut tafiu fil amril amma." Seorang pemimpin yang diangkat tidak paham syariat Allah, tidak paham halal haram, tidak paham ini yang Allah ridho, ini yang Allah murka, tapi berani jadi penguasa. Nah, sekarang kan banyak ruwaibidah yang bertebaran. Pemimpin-pemimpin yang tidak paham syariat, tapi berani jadi penguasa. Walaupun dia berharta banyak. Ya tadi kan Tolut itu diangkat oleh Allah sebagai raja walaupun dia miskin karena dia punya dua hal, jismun qawiyun dan punya ilmu yang tinggi. Bani Israel tereliminasi walaupun dia punya kekayaan, walaupun dia punya ketokohan masyarakat, popularitas yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, tapi tereliminasi, tidak masuk daftar lah di hadapan Allah yang seperti itu. Ya, seperti itu. Tidak masuk daftar. Nah, mungkin itu sekedar sementara. Ya, silakan host. Baik, Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Banyak sekali kemudian hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, sebenarnya Ustaz, saya menyiapkan sekitar 15 pertanyaan. Ini baru dua, sudah hampir habis waktu. Masya Bisa Allah. sampai buka Luar puasa biasa. ini. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Begitulah orang yang berilmu. Satu dipancing sedikit saja sudah keluar banyak sekali. Masya Allah. Baik, saya menangkap Ustaz luar biasa. Bahwasanya, mohon saya dikoreksi kalau salah, bahwasanya Allah ternyata melarang kita untuk berkata-kata, melarang kita untuk berbuat, melarang kita untuk jadi menteri, melarang kita untuk jadi pengusaha, melarang kita menjadi pemimpin, dan melarang kita untuk melakukan apa saja tanpa sebelumnya mengilmui apa yang akan kita lakukan. Masya Allah, luar biasa. Dan juga saya menangkap tadi Ustaz bahwasanya orang yang tidak mau belajar di dunia nantinya akan merasakan penyesalan yang amat sangat di akhirat kelak. Karena kenapa? Orang yang tidak berilmu otomatis tidak akan mengetahui syariat Allah, tidak akan mengetahui halal dan haram, dan berimbas pada aplikasi atau implikasi dan aktivitas kehidupan sehari-harinya akan banyak kemudian melakukan pelanggaran. Dan luar biasa, cukup menarik tadi bagi saya pribadi, contoh yang disampaikan bahwasanya seperti itulah apabila seseorang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu syariat, tidak mengetahui halal dan haram, dan sok-sokan mau jadi penguasa, ya makanya kehancuranlah yang kemudian terjadi. Dan itu sebagaimana yang disampaikan contoh-contoh barusan sangat banyak saya kira. Nah, kemudian Ustaz, kita beralih pada channel YouTube Dakwah Sulsel. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mohon maaf, saya pilih saja. Ustaz, mohon dijelaskan seperti apa tingkatan-tingkatan ilmu itu. Iya, baik. Jadi ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Jadi tingkatan-tingkatan ilmu ini secara garis-garis umum saja ya, berkaitan dengan tingkatan-tingkatan ilmu. Ilmu itu para ulama itu secara garis umum itu membagi dua tingkatan ilmu. Ada yang sifatnya ilmu yang sifatnya fardu ain dan ada yang namanya fardu kifayah. Ya, seperti itu. Ini secara garis umum. Nah, ilmu-ilmu yang fardu ain ini adalah ilmu yang dimana setiap individu atau setiap person dari kita itu harus miliki. Apa contohnya? Yaitu terkait dengan ulumul Quran, ulumul hadis, kemudian masalah fikih, kemudian masalah halal haram, ya itu harus kita pelajari yang seperti itu. Mana yang Allah ridho, mana yang Allah murka, bagaimana makanan, bagaimana minuman, bagaimana terkait dengan pakaian, bagaimana misalnya apalagi namanya penglihatan, pendengaran dan akal fikir, itu semua ya seperti itu. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang atau semakin banyak amanah yang di pundaknya, maka dia dituntut semakin harus banyak tahu. Seperti itu. Ya, dia harus banyak tahu. Jadi taruhlah misalnya khalifah. Itu kalau dia jadi seorang khalifah, maka dialah harus betul-betul kapasitas dia sebagai seorang khalifah, dia harus punya ilmu yang luas seperti itu. Dia harus punya ilmu yang wasian, ya, seperti itu. Harus punya ilmu yang seperti itu. Nah, berkaitan dengan dua gambaran ini, yaitu ilmu yang sifatnya fardu ain dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, disinilah ada namanya skala prioritas. Jadi,
Mungkin di antara jamaah atau para pemirsa ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya mau belajar, saya harus mulai dari mana? Nah, kan pertanyaannya begitu. Ini saya bantu pemirsa untuk bertanya begitu. Ya, jadi dari mana kita harus memulai belajar begitu ya? Dari mana harus kita mulai belajar? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ijadu al-aqidah. Wujudkan akidah Islam. Seperti itu. Harus wujudkan dulu akidah Islam. Karena apa? Ilmu apapun yang kita pelajari tanpa didasari dengan akidah Islam, maka tidak ada gunanya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu Allah katakan, apalagi namanya, bagaimana itu bahasanya itu? Mansura, ya, itu wa qadina ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan yang mereka kerjakan itu bagaikan debu yang bertebaran. Artinya apa? Ilmu apa saja yang kita pelajari tanpa dibangun dengan akidah Islam, itu Allah akan hambur-hamburkan. Tidak ada gunanya. Makanya seorang muslim itu harus tancapkan dulu keimanan yang kuat di hadapan Allah sebelum belajar yang lain-lain. Seperti itu. Nah, itu takwinisasi, ya, pembentukan kepribadian kayak gitu. Jadi ijadu al-aqidah. Nah, langkah yang kedua, binau tafkir wal muyul ala al-aqidah al-islamiyah. Membangun cara berpikir, cara berpola sikap itu berdasarkan dengan akidah Islam yang tadi. Jadi akidah Islam yang tadi yang kita pelajari, yang pondasi yang pertama itu yang dijadikan sebagai landasan berpikir kita, maupun landasan berpola sikap kita, akliyah maupun nafsiyah kita. Seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana cara melihat sesuai syariat Islam. Kalau kita mendengar bagaimana cara mendengar sesuai dengan akidah Islam. Kalau kita berpikir bagaimana cara berpikir sesuai dengan akidah Islam. Kalau kita makan bagaimana makanan ini sesuai dengan akidah Islam. Kalau kita misalnya mengatur ekonomi, bagaimana seharusnya ekonomi dalam Islam. Kalau kita mengatur pemerintahan, bagaimana pemerintahan maunya Islam. Kalau kita mengatur pendidikan, bagaimana maunya pendidikan dalam Islam. Itu seperti itu. Ya. Jadi jadikan Al-Quran, jadikan Islam ini itu sebagai kaidah maupun kaidah fikriah kita, landasan berpikir kita dan kepemimpinan berpikir kita. Itu langkah yang kedua. Binau tafkir wal muyul ala al-aqidah al-islamiyah. Membangun cara berpikir, cara berpola sikap berdasarkan dengan akidah Islam. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, tanmiyatus sahsiyah, pengembangan kepribadian. Nah, inilah kalau misalnya masalah pengembangan ini, silahkan kembangkan, silahkan legitkan kita punya potensi. Silahkan perbanyak melihat, perbanyak lihat tanda-tanda kebesaran Allah, lihat apa yang ada di sekeliling kita, lihat sungai, lihat pohon, lihat hewan, lihat langit, lihat air, lihat ikan, lihat ini, lihat semua itu. Lihat tai. Jangan dikira, wah kenapa ini contohnya Ustadz menjijikan sekali tai. Wih, jangan dikira menjijikan jamaah sekalian. Itu orang Arab Badui masuk Islam itu dengan melihat tai. Seperti itu. Orang Arab Badui itu masuk Islam itu dengan melihat tai. Coba orang Arab Badui ditanya, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Dia bilang, orang Arab Badui bilang apa? Adanya tai onta menunjukkan adanya onta. Ini tai loh jemaah sekalian. Ini kalau ilmu itu dirasapi, diamalkan, itu berkahnya luar biasa. Seperti itu. Orang Arab Badui itu masuk Islam itu hanya melihat tai onta. Kita ini berapa tai sapi di sekitar rumah kita? Berapa tai kambing? Berapa tai ayam? Bagaimana keimanan kita? Bertambah atau tidak? Bagaimana ketaatan kita? Bertambah atau tidak? Kalau ada peternak sapi, peternak kambing, peternak kuda, kemudian imannya tidak bertambah-tambah, sementara tainya sudah bersebaran ke sana kemari, itu justru ada yang salah dalam dirinya. Ya, seperti itu. Ada yang salah dalam dirinya. Ya, seperti itu. Nah, ini kan kerjanya kita kan manusia ini mengeluh saja, aduh ada tai tikus, ada tai kucing, ada tai apalah misalnya. Tapi kenapa kita tidak ambil dimensi lain seperti itu? Bahwa orang Arab Badui ini masuk Islam itu dengan melihat tai onta. Seharusnya tai kucing, tai sapi, tai yang lain itu membuat kita semakin takarrub sama Allah. Itu seharusnya begitu. Nah, itu ilmu yang sifatnya fardhu ain. Jadi silahkan kita kembangkan, ya. Silahkan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, silahkan melakukan, persembahkan. Kalau dalam Al-Quran itu di surah Al-Qasas ayat 77 itu Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah yang terbaik sebagaimana Allah itu berbuat terbaik sama kalian. Wah, ini luar biasa kata-kata Al-Quran ini. Silahkan kalian berbuat yang terbaik. Kerahkan seluruh kekuatan, potensi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kakimu. Persembahkan yang terbaik sama Allah. Seperti itu. Sebagaimana Allah memberikan persembahan yang terbaik sama kamu. Nah, itu yang sifatnya fardhu ain. Nah, gimana ilmu yang sifatnya fardhu kifayah? Nah, yang sifatnya fardhu kifayah ini adalah tidak semua orang. Hanya sebagian orang ketika sudah ada yang menunaikan
perintah itu atau mengetahui ilmu itu, insya Allah yang lain sudah tidak diminta lagi pertanggungjawaban. Contohnya apa? Misalnya belajar terkait dengan militer misalnya. Militer itu tidak semua harus bisa militer, tidak semua harus belajar persenjataan nuklir, persenjataan F-16, persenjataan itu tidak semua. Cukuplah mungkin tentara, cukuplah mungkin polisi, cukuplah mungkin orang-orang yang misalnya bergerak di bidang militer. Itu cukup seperti itu. Sebagai wujud panggilan Allah yang ada di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Allah katakan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkanlah untuk menghadapi mereka mastata'tum min quwwah, dari kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan persiapan itu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian menggentarkan musuh-musuh Allah, musuh kalian yang kalian tidak ketahui, sementara Allah Maha mengetahuinya. Ayat ini ketika turun, itu Nabi SAW bacakan di hadapan para sahabat. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Kemudian Nabi kasih detailkan, ala innal quwata ramyu, ala innal quwata ramyu, ala innal quwata ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu hanya dengan panah. Sesungguhnya kekuatan itu hanya dengan panah. Sesungguhnya kekuatan itu hanya dengan panah. Nah, di saat turun ayat ini, memanah itu belum jadi populer sekali di masa itu. Yang ada itu adalah main pedang dengan tombak. Nah, Nabi itu perintahkan memanah. Kenapa? Karena memanah jauh selangkah daripada tombak yang pedang. Kalau pedang harus face to face, berhadap-hadapan. Tapi kalau manah, jarak 15 meter, 10 meter, 20 meter, itu sudah bisa melayang panah itu. Nah, akhirnya apa? Musuh pada situ gentar. Nah, pada saat itu, seiring dengan majunya perkembangan, musuh juga sudah belajar memanah. Nabi sudah tidak anjurkan lagi memanah, tapi Nabi perintahkan lagi pembahasannya yang apa itu? Nabi mengutus sahabat pergi ke Yaman untuk apa? Belajar ad-dababah, al-manjanik di sana. Belajar persenjataan ad-dababah itu pendobrak benteng ya, seperti itu. Itulah yang dipakai Nabi pada saat di peperangan yang lain. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk melejitkan kita punya potensi, kerahkan seluruh kita punya kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, baik itu yang ilmu yang sifatnya fardu ain maupun yang sifatnya fardu kifayah. Silahkan kerahkan semua. Jangan kita hanya bisa satu bidang saja, misalnya jurusan pendidikan, sibuk pendidikan saja, nggak mau bahas politik, nggak mau bahas ekonomi, nggak mau bahas pemerintah, sibuk, terlalu fanatik dengan pendidikannya. Akhirnya apa? Menutup diri dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan jamaah sekalian. Sahabat imam mazhab itu hebat di segala bidang, hebat di matematika, hebat juga di kedokteran, hebat juga di pokoknya segala bidang. Fikih tidak usah lagi dikhawatirkan masalah kefikihannya, usul fikihnya, ilmu tafsirnya, tapi hebat juga di bidang sains. Di Allah yang di Al-Quran, demi Allah akan tinggikan derajat umat ini. Allah akan angkat derajat umat ini yang tidak akan pernah bisa terkalahkan. Ya, seperti itu. Itu sekedar komentar saya berkaitan dengan tingkatan-tingkatan ilmu yang secara umum ya. Seperti itu. Ya, ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah. Ya, yang seperti itu. Sama-sama fardu. Ya, namanya fardu ya harus ditunaikan, bukan untuk dipilih-pilih, tapi untuk dijalankan. Ya, seperti itu. Untuk dijalankan. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat luar biasa. Insya Allah akan banyak insight baru yang kita dapatkan pada sore hari ini menjelang buka. Baik, saya langsung saja Ustadz ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat dari 15 pertanyaan. Kita mengetahui bahwasannya urgensi dari ilmu itu sendiri, maka contoh Ustadz, seseorang ini kemudian dia pergi menuntut ilmu. Nah, dia kemudian telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian menjadikan ilmu yang diberikan oleh Allah tadi menjadi sesuatu yang berkah, manfaat dan kebaikan? Iya. Ilmu itu dianggap bermanfaat kalau ilmu itu diamalkan. Ilmu itu betul-betul mempengaruhi pola pikir manusia dan pola sikap manusia. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut di hadapan Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Seperti itu.
Ya, artinya apa? Seharusnya ilmu apa saja, sedikit banyaknya ilmu itu ada dalam diri kita, seharusnya itu menambah ketakutan kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah sujud kita kepada Allah, menambah taat kita kepada Allah. Itu seharusnya begitu. Bukan misalnya untuk congkak-congkaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk bangga-banggaan. Apa gunanya punya ilmu tinggi sementara tidak taat sama Allah? Apa gunanya punya ilmu tinggi sementara tidak mau sujud sama Allah? Gak ada gunanya. Seperti itu. Justru nikmat ilmu itu, kalau ada orang yang diberikan ilmu yang tinggi, hebat ngomongnya, luar biasa kata-katanya, tapi tidak taat sama Allah, itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya istidraj, ya, seperti itu. Jadi dalam Imam Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan begini, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istidraj, ya, seperti itu. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah Allah angkat kita setinggi-tingginya, nanti pada batas yang paling tinggi Allah kemudian hempaskan kita ke bawah dengan sangat kerasnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang diberikan ilmu, ya, ilmu paham pemerintahan, bahkan segala jenis pemerintahan di dunia dia paham, ya, misalnya pemerintahan khilafah, ya, khilafah Islam dia paham. Dia juga paham demokrasi, paham juga kerajaan, paham juga yang lain-lain misalnya seperti itu. Tetapi apa? Dia singkirkan sistem khilafah. Seperti itu. Dia singkirkan sistem khilafah, dia justru menggunakan sistem kerajaan misalnya, atau dia justru menggunakan sistem demokrasi misalnya. Ini kan aneh seperti itu. Ya, ini pertama manusia yang semacam itu adalah orang yang kufur nikmat sama Allah. Kufur nikmat. Kenapa kufur nikmat? Dikasih macam-macam ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi justru ilmunya itu tidak membuat dia takarub sama Allah. Seperti itu. Ilmunya justru membuat dia sombong sama Allah. Ingkar, ya, seperti itu. Dan ingat, Allah SWT itu ancam di surah Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu itu bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Kalau kamu ingkar, inna adabi lasyadid, sungguh azabku itu sangat mengerikan, sangat keras. Ya, seperti itu. Apa bentuk kerasnya azab Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak? Ya, saya bacakan saja ayatnya, ya, gambaran saja, supaya kita tidak berani macam-macam sama Allah, nggak berani macam-macam sama Al-Quran, nggak berani macam-macam dengan syariat Allah. Apalagi lu surah Toha 124, 125 ke bawah. Di surah Toha 124, 125 itu Allah katakan begini, wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Toha 124 itu, Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari syariatku, berpaling dari peringatanku, maka baginya akan mendapatkan dua konsekuensi. Apa dua konsekuensi itu? Pertama, ma'isyatan tongka, kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit itu? Para ulama menafsirkan itu salah satunya adalah keberkahan dalam hidup itu tidak ada. Perekonomian yang nggak ada yang berkah, pendidikan yang nggak berkah, kemudian pemerintahan yang nggak berkah, kemudian semua sendi-sendi kehidupan juga nggak berkah. Disalamuti dengan permasalahan yang tak kunjung ada selesainya. Ya, itu baru di dunia. Bagaimana nasibnya di yaumil hisab? Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kelak, kata Allah, itu Allah akan membangkitkan orang itu dalam keadaan matanya buta. Pada saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan matanya buta, dia klarifikasi sama Allah. Dia bilang apa sama Allah? Dia bilang begini, ya Allah, lima hasyartan ya'ma wa qad kuntu basiran. Kenapa mataku jadi buta ya Allah? Padahal dulu waktu di dunia mataku bisa melihat. Apa kata Allah? Apa jawaban Allah di saat dia protes begitu sama Allah? Dia klarifikasi. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, kalian waktu di dunia, kamu itu punya mata, matamu bisa melihat, datang ayat-ayat pemerintahan, datang ayat-ayat politik, datang ayat-ayat, kamu pada saat itu pura-pura buta. Dulu waktu di dunia kamu punya telinga, telingamu bisa mendengar, dibacakan ayat-ayat kisos, dibacakan ayat-ayat politik, pemerintahan, ekonomi apa dan lain-lain sebagainya. Tapi telingamu pada saat itu pura.
Dulu waktu di dunia, kamu itu punya akal. Akalmu bisa berpikir. Datang ayat-ayat Allah, datang para nabi, datang para rasul, datang para pengumuman dakwah, membawa risalah Islam, membawa ajaran syariat Islam, menawarkan proposal khilafah, ditolak, diacukan, dikriminalkan. Ya, pura-pura lupa, pura-pura tidak ingat apa-apa. Nah, orang semacam ini berdasarkan surah Toha 124-125, Allah akan memberikan dua sekaligus konsekuensinya. Apa itu? Di dunia nggak ada berkah hidupnya. Di akhirat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan matanya buta. Seperti itu. Ya, itu luar biasa, mengerikan jamaah sekalian. Bahkan ya ada lagi lebih mengerikan lagi. Ya, ada lagi lebih mengerikan. Di mana itu Allah letakkan itu ayatnya yang mengerikan itu bagi orang-orang yang suka cari gara-gara itu. Nah, ini coba lihat di surah Al-A'raf ayat 40-41. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannah hatta yaljal jamalu fi sammal khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashin wa kadzalika najzil zalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Sekali-kali kata Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Dan dia tidak akan bisa masuk ke dalam sorga. Sebagaimana tidak bisanya satu ekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Bahkan bukan cuma tidak bisa masuk di dalam surga, sebagaimana tidak bisanya onta masuk ke dalam lubang jarum. Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka. Dan di dalam neraka, kata Allah, Allah siapkan dua fasilitas. Apa itu? Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashin. Allah siapkan selimut yang terbuat dari api neraka. Di atas selimut itu ada, Allah siapkan tempat tidur yang terbuat dari api neraka. Di atas tempat tidur itu ada selimut yang juga terbuat dari api neraka. Demikianlah kata Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Inilah gambaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa betapa mengerikannya balasan orang-orang yang menolak syariat Allah, menolak hukum-hukum Allah, apalagi mengkriminalkan. Jadi para jamaah sekalian, para pemirsa dakwah Sulsel, siapapun yang mendengarkan, apakah Bapak Presiden kah, ataukah Bapak Wakil Presiden kah, atau Bapak Kapolri kah, ataukah para jenderal-jenderal yang ada di dunia ini maupun khusus yang ada di Indonesia, atau siapa saja di antara seluruh warga negara yang ada di dunia ini, marilah kita benar-benar dalam kehidupan ini itu untuk taat kepada Allah. Jangan cari gara-gara kepada Allah. Jangan sekali-kali kriminalkan hukum-hukum Allah. Apapun yang datang dari Allah, mau susah, mau berat, mau ringan, mau apa, jawaban seorang muslim apa? Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Harus mendengar, harus taat sama Allah. Itu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah buka hati kita, Allah buka pintu mata kita, pintu telinga kita, pintu akal kita, sehingga Allah mudahkan kita paham, mudahkan kita bisa misalnya mengamalkan Islam ini. Karena insya Allah di situ kunci keselamatan dunia akhiratnya kita. Di situ kunci keberkahan dunia akhiratnya kita. Di situ kunci kebaikannya dunia akhiratnya kita. Insya Allah kalau presidennya taat, wakil presidennya taat, menterinya taat, kapolrinya taat, tentaranya taat, tokoh-tokoh masyarakatnya taat, ulamanya taat, umatnya taat, semuanya taat, maka lihat surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96 itu Allah katakan begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya kata Allah, seluruh penduduk negeri semuanya beriman, semuanya bertakwa, semuanya taat, semuanya tunduk, semuanya membangun semua struktur kehidupannya dengan apa yang Allah perintahkan. Apa jaminan Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Allah akan membuka pintu-pintu langit, dari sana Allah akan datangkan berkah, dari bumi juga Allah akan datangkan berkah. Ini luar biasa jamaah sekalian. Kata-kata la fatahna itu dalam ilmu bahasa Arab, ini lamnya namanya lam taukid.
Apa itu lam taukid? Lam penegasan bahwa Allah itu serius. Allah itu tidak main-main. Allah itu sungguh-sungguh. Allah benar-benar menjanjikan. Allah akan buka pintu-pintu langit. Allah akan buka pintu langit itu, dari sana Allah akan datangkan berkah. Dari bumi Allah akan datangkan berkah. Kalau penguasanya, rakyatnya, pejabat-pejabatnya, dan yang dipimpinnya semuanya adalah ahlu ta'ah. Orang yang senantiasa beriman sama Allah, orang-orang yang senantiasa taat tunduk sama Allah, orang-orang yang senantiasa patuh sama Allah. Saya mau cerita saja ya, mudah-mudahan ada di antara para penguasa itu yang termotivasi ya mau kembali kepada Allah. Saya punya cerita. Di masa Nabi itu ada salah seorang sahabat itu namanya Sa'ad bin Mu'az ya. Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang tokoh ya, seorang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Beliau adalah orang-orang yang ada, tokoh yang ada di Madinah pada saat itu ya, tokoh di Madinah. Nah, pada saat Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam ya, diislamkan melalui jalur Mus'ab bin Umair, itu Sa'ad bin Mu'az itu sempat ngomong sama Mus'ab bin Umair, Mus'ab, saya ini seorang tokoh, punya pengaruh. Ya, seperti itu. Di belakang saya ini banyak orang yang loyal kepada saya. Apapun yang saya katakan, itu mereka taat. Mereka ngikut. Ya, terus, bagaimana maunya Sa'ad bin Mu'az? Nah, kalau begini, Mus'ab bin Umar, saya akan kembali ke kaum saya akan ajak mereka Islam, saya akan menggunakan ketokohan saya, kepopuleran saya, itu untuk mengajak mereka kepada Islam. Akhirnya apa? Sa'ad bin Mu'az ini kembali kepada kaumnya. Dia orasi di hadapan kaumnya. Wahai saudara-saudara sekalian, apa kalian tahu siapa saya? Seluruh kaumnya pada saat itu mengatakan, ya, kami tahu, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah seorang tokoh, orang yang berpengaruh, apapun yang kamu katakan, kami siap laksanakan. Istilahnya bahasanya, siap komandan. Nah, seperti itu. Setelah itu, Sa'ad bin Mu'az ngomong lagi kayak gini, wahai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini, jangan atau tidak usah lagi ngomong sama saya. Nggak usah lagi bercakap-cakap sama saya. Sebelum kalian semua masuk dalam Islam. Nah, seperti itu. Akhirnya apa pada saat itu yang terjadi? Seluruh kaumnya pada saat itu masuk ke dalam Islam. Masuk semua ke dalam Islam. Itu luar biasa. Itu partisipasi Mus'ab bin Umair di dalam Islam untuk umat Islam. Masuk semua Islam. Nah, di masa-masa hidupnya lagi, Sa'ad bin Mu'az ini mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya, al-amwal wal anfus, hartanya, nyawanya, semuanya dipakai untuk Islam, dipakai untuk pembela Nabi, dipakai untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jamaah sekalian, di penghujung hayatnya, Sa'ad bin Mu'az ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 keistimewaan kepada beliau. Apa 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Mu'az? Kata Nabi, di saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, Allah memberikan 3 keistimewaan kepada beliau. Apa itu? Yang pertama, pada saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, ars Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergoncang jamaah sekalian. Bergoncang itu arsnya Allah di saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Karena ars Allah ini bergoncang, itu malaikat itu pada geger semua. Ada gerangan apa? Kenapa ars Allah bergoncang? Cek per cek, ditelusuri penyebab bergoncangnya ars Allah ini karena ada satu hamba yang meninggal yang memiliki pengaruh yang luar biasa pada saat di masa-masa hidupnya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslim. Apa itu? Dukungan Sa'ad bin Mu'az kepada Nabi. Itu menggoncangkan arsnya Allah. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, pada saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Untuk apa 70.000 malaikat ini? Itu untuk mengurus satu orang jenazah, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Bayangkan, perlakuan Allah kepada Sa'ad bin Mu'az. Satu orang diurus 70.000 malaikat. Siapa yang tidak mau, jamaah sekalian? Seperti itu. Siapa yang tidak mau satu jenazah diurus 70.000 malaikat? Saking banyaknya malaikat yang Allah utus, Nabi pada saat mensolati atau mau mengurus jenazah Sa'ad bin Mu'az ini, itu Nabi sangat sulit menembus malaikat. Barisan malaikat. Karena apa? Saking banyaknya malaikat Allah turunkan 70.000. Keistimewaan yang ketiga. Pada saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal,
kuburnya digali, dari kuburnya jamaah sekalian, itu muncul bau harum yang luar biasa. Itulah 3 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Permasalahannya kemudian, kenapa Allah begitu istimewakan Sa'ad bin Mu'adz? Ternyata Sa'ad bin Mu'adz di masa-masa hidupnya, beliau adalah seorang tokoh, orang yang berpengaruh. Kalau dalam bahasa kita sekarang, ya selebelah dengan panglima militer, ceritanya kayak gitu. Panglima militer. Nah, ketika dia tahu dirinya adalah seorang panglima militer, dia adalah orang yang memiliki pengaruh, dia pakai pengaruh itu, dia pakai kekuatan itu, dia pakai kekuasaan itu untuk Islam, untuk kemaslahatan Islam dan umat Nabi Muhammad. Dia paham itu. Kul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha biadikal khair. Itu dia paham itu, bahwa kerajaan itu titipan Allah. Allah bisa berikan siapa yang Allah kehendaki, Allah bisa cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Itu titipan saja. Jadi jabatan Kapolri, jenderal, ulama, kemudian menteri apalah dan lain sebagainya, jabatan-jabatan yang lain itu titipan saja. Seakan-akan Allah pesan, hey, itu titipan, kamu pakai itu untuk syariat Allah, kamu pakai itu untuk agama Allah, tegakkan itu khilafah Islam, tegakkan itu pemerintahan Islam, ganti itu sistem-sistem yang lain itu dengan sistem Islam, karena sistem Islam itu yang akan mendatangkan rahmatan lil alamin. Seperti itu. Nah, sekarang sebagai episode yang terakhir, ya saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, siapapun yang melihat, mendengarkan, menyaksikan video ini, ibu-ibu, bapak-bapak, seorang tokoh, seorang ulama, saya Al-Fakir mengajak serendah-rendah dalam hati saya, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah pergunakan semua potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, harta kita, nyawa kita, mari kita gunakan untuk Islam. Mari kita gunakan untuk kemaslahatan Islam, kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, semua apa yang kita lakukan untuk Islam, demi Allah jamaah sekalian, tidak akan disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan balasan yang terbaik. Allah akan menempatkan kita di tempat yang terbaik, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mentelantarkan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat kita binasa. Karena Al-Quran ini diturunkan, Islam ini diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin. Jangan takut jamaah sekalian. Khilafah itu bukan untuk menghancurkan siapa-siapa. Khilafah itu akan membawa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Insya Allah. Islam ini kalau diterapkan, insya Allah akan membawa keberkahan. Allah janji, Allah akan buka pintu langit, dari sana Allah akan datangkan berkah, dari bumi Allah akan datangkan berkah. Dan semua ini bisa kita lakukan kalau kita kembali dari tema tadi, kalau kita paham ilmunya. Seperti itu. Kalau kita paham betul-betul ilmu ini, insya Allah ini hati ini akan lunak. Ya, seakan-akan dalam hati ini akan berpikir, ya Allah, apapun yang Kau perintahkan kepada kami kan taat ya Allah. Kami akan sujud. Mau itu susah, mau itu ringan, insya Allah kami akan taat ya Allah. Karena apa? Karena kalau mau dibandingkan dengan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, itu tidak ada apa-apanya ketaatan kami ya Allah. Tidak ada apa-apanya sujud tunduk patuh kami kepada Engkau ya Allah. Itu tidak ada. Tidak bisa membalas itu kebaikan-kebaikan Engkau kepada Engkau ya Allah. Itu bayangkan, saya saja secara pribadi jamaah sekalian, saya ini habis kecelakaan patah tulang. Itu satu tulang saya saja yang patah, itu Masya Allah, jutaan itu harganya harus dibayar. Itu bayangkan, satu tulang. Bayangkan bagaimana dengan tulang jari, bagaimana tulang hidung, bagaimana tulang tangan, bagaimana tulang kepala, tulang dada, tulang ini, Masya Allah. Itu baru tulang, belum daging, belum jantung, belum paru-paru, belum darah, belum mata, belum telinga. Nikmat mana yang kita dustakan jamaah sekalian? Nikmat mana? Oleh karena itu, saya serius ini jamaah sekalian. Ya, saya serius. Saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali jadikan momentum Ramadan ini untuk benar-benar Ramadan terakhir untuk kita bermaksiat sama Allah. Ramadan terakhir untuk tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Ramadan berikutnya kita sudah tidak bahas lagi
terkait dengan bagaimana Homer, bagaimana judi. Karena apa? Sudah tidak berlaku lagi hukum itu. Karena apa? Sudah haram hukumnya. Nggak boleh lagi dijalankan. Nggak ada lagi dibahas-bahas lagi misalnya kapitalisme, sosialisme. Karena apa? Sudah ditumbangkan semua itu. Nggak ada lagi dibahas-bahas. Yang dibahas sekarang ini bagaimana memajukan negeri Islam dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari titik satu ke titik yang lain, sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Itu mungkin dari saya. Silakan, host. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa apa yang kemudian dibagikan kepada kami pada kesempatan kali ini. Saya ingin menggarisbawahi sedikit saja Ustadz, bahwasanya percuma kemudian kita memiliki ilmu tanpa kemudian diamalkan. Percuma kita mempelajari banyak hal, mengetahui banyak hal tanpa bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga sempat disinggung terakhir bahwasanya mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi daripada hari sebelumnya, dan mudah-mudahan juga ini adalah Ramadan terakhir kita tanpa kemudian adanya perisai yang melindungi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik, mungkin Ustaz bisa disampaikan sedikit sebagai closing statement, mungkin 1 atau 2 kalimat, saya persilahkan. Ya, baik. Jadi sekedar closing statement yang terakhir ini, ya, jadi saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita benar-benar memanfaatkan setiap detik, menit, jam, hari-hari, pekan kita, bulan kita, tahun-tahun yang kita lewati ini, itu kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, al-waqtu kas-saif illam taqata'u qata'aka bil azza wan nadam. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu dengan duka dan penyesalan. Menunda ketaatan, menunda penerapan syariat Islam, menunda tegaknya syariat dan khilafah, menunda diterapkannya Islam rahmatan lil alamin, itu bisa mengeraskan hati. Bisa dicek, lihat surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsya qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum katsirun minhum fasikun. Orang yang menunda amal, menunda ketaatan, itu bisa mengeraskan hati jamaah sekalian. Allah bertanya di surah Al-Hadid, kapankah waktunya? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang mukmin itu untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Kemudian berlalulah masa panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Sungguh kebanyakan di antara manusia adalah orang-orang yang fasik. Jadi jamaah sekalian, jangan tunda ketaatan kepada Allah. Segera, kalau Allah minta taat, segera sami'na wa ta'na sama Allah. Yang kedua, saya juga mau mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada seluruh jamaah sekalian, kepada seluruh para pemirsa dakwah Sulsel, sikap kita kepada Islam itu akan mempengaruhi sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ingat di dua surah saya akan bacakan, di surah Ali Imran ayat berapa itu? 120-an ke bawah itu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman begini. Ayat 107, ya, ayat 107 108 ke bawah. Yauma tabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun. Jadi orang-orang, dan berdasarkan surah Ali Imran ayat 107 itu, ayat 106 107, itu di akhirat itu Allah akan membangkitkan manusia dengan 2 model wajah, ya. Wajah yang pertama, wajah yang putih berseri dan menunjukkan. Wajah yang kedua, wajah yang suram, hitam dan menyeramkan. Kepada wajah yang hitam, suram dan menyeramkan ketika dibangkitkan oleh Allah, itu Allah tanya, akafartum ba'da imanikum, mengapa waktu di dunia kamu kafir setelah kamu beriman? Seakan-akan Allah tanya, Al-Quran sudah lengkap, ada sistem Islam, ada pemerintahan Islam, ada ekonomi Islam, ada pendidikan Islam, ada militer Islam, ada sistem sanksi Islam. Kenapa pilih sistem demokrasi kapitalis? Kenapa pakai sistem sosialis komunis? Kenapa pakai sistem-sistem yang lain? Padahal Allah sudah siapkan, akafartum ba'da imanikum. Maka kata Allah, fazukul azab, rasakanlah azab bima kuntum takfurun, diakibatkan karena kekufuran kalian. Jadi kalau Allah sudah siapkan hukum Islam seperti ini, jangan lagi pilih yang lain jamaah sekalian. Nggak ada toleransi untuk pilih-pilih yang lain.
Tidak ada lagi toleransi untuk pilih-pilih hukum yang lain, syarat yang lain, undang-undang yang lain. Kalau Allah sudah siapkan yang terbaik, ya seperti itu. Yang kedua, orang yang misalnya salah dalam menyikapi Islam, taruhlah misalnya diajak Islam, mukanya terlipat-lipat, mukanya cemberut, tidak bahagia ketika ditawarkan sistem khilafah, tidak bahagia ketika ditawarkan sistem pemerintahan Islam, tidak bahagia ketika disodorkan sistem politik Islam, ekonomi Islam, sistem sanksi Islam, tidak bahagia. Orang yang semacam ini, Allah akan panggang wajahnya. Yang sebagaimana tadi kita bahas, surah Al-Ahzab ayat 66-67. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'na rasulah. Suatu hari ketika wajah-wajah mereka Allah bolak-balikkan di dalam neraka, lalu orang itu berkata ya laitana ata'nallaha wa ata'na rasulah. Seandainya dulu kami taat sama Allah, kami taat sama Rasul, niscaya hidup kami tidak akan menyesal. Artinya apa? Orang yang ketika di dunia diajak, ditawarkan proposal khilafah, kemudian dia nolak, itu Allah akan janjikan, Allah akan panggang wajahnya di neraka. Ya, kalau di surah Toha 104-105, di dunia nggak ada berkah hidupnya, di akhirat buta matanya. Kalau berdasarkan surah Al-A'raf 44:1, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan dia ke dalam surga sebagaimana tidak bisanya satu ekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Karena tidak bisa masuk ke dalam surga, maka masuk di dalam neraka. Di dalam neraka dapat dua fasilitas. Apa itu? Tempat tidur yang terbuat dari api neraka, di atasnya ada selimut yang juga terbuat dari api neraka. Jadi sangat mengerikan intinya deh. Seperti itu. Sangat mengerikan intinya kalau tidak mau mengamalkan Islam. Oleh karena itu, di episode di terakhir ini kami mengajak sekali lagi, intinya kami mengajak, mari kita taat sama Allah, mari kita sujud sama Allah, karena disitulah kunci suksesnya kita, kunci bahagianya kita, kunci keselamatan dunia akhiratnya kita. Apapun profesinya kita, mau kita panglima, mau kita jenderal, mau kita ulama, mau guru, pengusaha, atau rakyat biasa, mari kita taat sama Allah, mari kita sujud sama Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ta'atullah wa khudu'u lahu iltizama syara'ahu minaddin. Taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, serta terikat dengan seluruh syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa taat sama Allah, sujud sama Allah, bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Semoga juga Allah memberikan kemudahan kepada kita, jalan-jalannya dimudahkan semua oleh Allah untuk mengarah kepada ketaatan kepada Allah, mengarah ketaatan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati, kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati atau misalnya berlebihan, saya mohon maaf. Tidak ada maksud saya apa-apa. Saya cuma ingin seluruh jamaah sekalian, seluruh para pemirsa dakwah Sulsel, semuanya selamat, semuanya mendapatkan berkah dari Allah, semuanya diridhoi oleh Allah, bisa selamat dunia akhirat, bahkan bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Syamsuddin Eshum yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga dan juga senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz juga beserta keluarga. Dan kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh kru dakwah Sulsel yang bertugas. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kita di hari penghisaban kelak. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada. Semoga Allah menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, menjaga kita dari segala macam mara bahaya, dan mencatat hal ini sebagai salah satu bukti bahwasanya kita senantiasa melaksanakan kewajiban menuntut ilmu yang telah diwajibkan kepada kita. Baik, terima kasih. Tak lupa kami sampaikan, jangan lupa like, share, dan komen. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di edisi Syiar Ramadan selanjutnya. Kami tutup dengan sebuah pantun, makan nasi sambil angkat ban, minum teh sambil ikat serabut. Menuntut ilmu adalah kewajiban, maka pastikan diri kita melakukan kewajiban tersebut. Demikian, terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.